Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Saputra, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Pekanbaru. Jadi pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum struktur data, yaitu membuat DFS dan juga BFS. Yang pertama perintahnya adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search dalam bahasa Java. Gunakan 8 not yang mewakili A1 sampai A8 dan lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS serta menjelaskan tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Perintah kedua adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Bird First Search dalam bahasa Java. Sama seperti awal menggunakan 8 node, lakukan pencarian pada graf dan juga menjelaskan tahap demi tahap dan gambarkan. Teman-teman, baiklah, kita masuk ke Visual Code. Selanjutnya kita buat new file. Oke, baiklah teman-teman, kodenya sudah selesai.
Selanjutnya akan kita coba untuk menjalankannya. Kita klik run. Oke, kita ke Dewa Konsol, menunggu apakah bisa berjalan atau tidak source code-nya. Oke, teman-teman, berjalan, sudah menampilkan graf. Di sini ya teman-teman, ini laser output-nya. Dia sudah menampilkan graf dan kita diperintahkan untuk menginput angka yang ingin kita cari. Baiklah, sini saya akan mencontohkan yaitu angka 30. Oke, ketemu. Jadi di sini setelah saya meminta angka 30 untuk dicari, program yang saya buat menghasilkan sistem DFS ataupun algoritma DFS, yaitu dengan angka pertama dia mengecek ke not 5, angka kedua 15, dan begitu pun seterusnya sampai ke bertemu dengan not 30. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang cara program ataupun bagaimana saya membuatnya. Yang pertama di sini saya membuat terlebih dahulu, yaitu saya di sini adalah membuat graf 8 baris. Membuat graf. Oke, yang pertama saya itu membuat graf. Ini dia grafnya teman-teman. Oke, yang pertama saya membuat graf. Ini ya grafnya teman-teman. Selanjutnya untuk menampilkan grafnya, ini adalah komen yang saya buat. Yang kedua itu saya adalah untuk menampilkan graf. Menampilkan grafnya teman-teman. Setelah graf ditampilkan, saya menginput scannernya biar supaya angkanya itu terbaca oleh sistemnya. Jadi di sini kita input. Jadi di sini saya melakukan input scanner. Oke, nextnya saya masukkan sistem DFS karena program ini dijalankan dari DFS. Oke, DFS, dan selanjutnya ini kita adalah sistem untuk melakukan print hasil. Jadi kurang lebih seperti itulah tugas DFS ataupun poin pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk yang kedua, yaitu BFS. Kita akan buat di sini BFS teman-teman. Control new. Jadi di sini saya akan buat kurang lebih sama karena yang beda hanyalah algoritmanya. Jadi saya akan menyalin sampai dengan di input scanner teman-teman. Input scanner. Oke teman-teman, tunggu. Input scanner. Baik, saya akan copy paste saja di sini. Cuma yang akan membedakan di sini adalah angka yang akan saya gunakan ya teman-teman.
Oke, baiklah teman-teman, sepertinya kodenya sini telah siap dan saya akan mencoba untuk run projectnya. Run and debug. Pada debug console. Apakah programnya sudah berjalan atau belum? Oke, jadi programnya sudah berjalan teman-teman, sudah mengeluarkan tampilan graf. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mencari angka 42. Apakah berhasil? Oke, dan ini dia teman-teman hasilnya. Ya, tampilan grafnya 6, 1836. Angka yang dicari 42. Stepnya sama-sama seperti awal tadi. Cek not 6. Kosong, cek not 12. Yang pertama dia mengecek not 6 kosong ataupun Q kosong, dan sampai juga ke angka ke-7 yaitu mengecek di not 70. Ya, itu mengecek juga. Oke, jadi ini dia tampilan hasil dari programnya teman-teman. Sudah menampilkan graf dan saya coba mencari angka 42 dan sudah ketemu pada pada data Q di 48 ataupun di dalam sini teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah pembuatannya itu sama seperti DFS, hampir mirip. Yang pertama kita membuat grab, yang kedua kita menampilkan grab, yang ketiga kita input scanner, selanjutnya kita masukkan algoritmanya yaitu BFS algoritma. Oke. Algoritma BFS. Oke, setelah itu kita juga masukkan. Nah, ini teman-teman, yang membedakan adalah di sistem Q-nya. Nah, oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan melakukan analisa perbandingan tentang DFS dan BFS. Saya di sini telah menyiapkan materi. Yang pertama itu deep first search. Itu menggunakan struktur data LIFO, menggunakan strategi dalam dulu dan backtrack. Jalur yang ditemukan tidak selalu terpendek, memori lebih hemat, kecepatannya bisa lebih cepat jika target di dalam. Untuk implementasinya dia menggunakan stack, use case-nya dia topologi sort, cycle detection, dan merging solving. Untuk BFS-nya dia menggunakan Q ataupun FIFO, lebar dulu atau level by level, selalu mencari jalan terpendek, lebih boros memori, lebih lambat jika target di dalam, iteratif dengan Q, sort path, level order, transversal, social network. Jadi di sini saya akan langsung membuktikannya kepada teman-teman ketika kita melakukan run dari dua project ini. Yang pertama kita run dulu untuk DFS-nya. Oke, kita cari angka 20. Oke. Jadi di sini dia menampilkan graf terlebih dahulu. Selanjutnya kita minta untuk DFS-nya untuk mencari angka 20, dan DFS-nya melakukan step 4 langkah, yaitu mengecek not 5 sampai dengan not 20, dan akhirnya ketemu pada step keempat. Sangat simpel. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian untuk yang BFS teman-teman. Kita coba run. Oke, kita akan run. Oke, kita akan run teman-teman. Table console. Dan kita akan mencari angka 36. Kita akan lihat. Oke. Ini dia teman-teman. Dia memiliki 6 step dan ya ribet karena memang seperti analisa tadi, karena BFS ini terkesan dia lebih detail dalam pencarian, namun dalam mencari hasil dia sangat lambat untuk menemukan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa menggunakan DFS saat perlu explore semua kemungkinan atau target kemungkinan ada di dalam.
Yang kedua, kita bisa menggunakan BFS apabila saat jalur terpendek atau target berkemungkinan dekat ataupun dengan root. Perbedaannya hanya pada implementasi, karena DFS itu menggunakan stack dan BFS itu menggunakan queue. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya lakukan pada praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan pada source code saya ataupun pada penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.